Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, baik yang sedang di rumah dan bekerja. Hari ini saya Ustadz Azran akan podcast bersama salah satu pendongeng cilik yang merupakan siswa SDIT Al-Furqan Palembang. Ustadz akan perkenalkan, namanya adalah Zara Yasmin. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zara Yasmin. Halo semua sahabat Al-Furqan TV. Nah, ya Zara Yasmin ini adalah pendongeng cilik yang alhamdulillah luar biasa prestasinya sudah banyak ya, Jasmine ya. Apa aja prestasinya di tingkat kota sampai nasional ya? Ya, Sudah. Oh, boleh ini ya contoh boleh jelaskan? yang ini piala tingkat kota mendongeng. Oh, yang ini Kalau yang ini tingkat provinsi. Masya Allah luar biasa ya, sudah tingkat kota sampai tingkat provinsi ya. Untuk kelasnya masih kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Wow, luar biasa. Sahabat Al-Furqan TV. Kelas 4 SD sudah punya prestasi-prestasi di mendongeng. Ya. Oke. Ustadz mau tanya nih Zara Yasmin. Ini kan mendongeng nih. Selain itu apa hobinya? Mewarnai, bernyanyi, menari, Oh, itu yang dan bercerita juga. bercerita tentunya ya, mewarnai, menari. Jadi tidak hanya fokus pada satu hobi ya, banyak ya. Memang hobi itu bisa dikembangkan ya. Mm-mm. Salah satunya dengan ini ya, hobi itu menjadikan prestasi ya. Nah, Zara Yasmin, untuk bercerita nih, mendongeng ini, sejak kapan dimulai atau bisanya? Sejak sejak entrepreneur tahun 2023 itu kan ada lomba dongeng. Oh, Sejak saat itu ikut, abisnya ternyata bisa. oh ternyata Terus bisa ya, ya, langsung juara. harapan 1 waktu Harapan itu. satu, oh, itu ini dari 2003 ya, terus naik terus ya, jadi kota bahkan sampai provinsi ya, luar biasa ya. Jadi dimulai dari acara Entrepreneur Day itu adalah acara di sekolah kita ya, sekolah SDIT Al-Furqan yang merupakan acara tahunan, yaitu lomba setingkat sesumsel itu ya, bahkan ya. Oh, harapan satu arti tingkat sesumsel. Dan juga di Entrepreneur Day itu juga ada apa, jualan juga, jualan anak-anak SD dari kelas 4 5 6 juga berjualan. Yang jadi peserta jualan pembelinya adalah anak kelas 1 sampai 3, bahkan ada wali siswa juga, ada tamu-tamu dari luar sekolah ya. Oke. Untuk ini pelatihnya siapa nih, yang kira-kira yang melatih nih Zahra ya ini sehingga bisa berprestasi sampai ini? Bunda Rahmah, Bunda Rahma itu. guru SDIT Al-Furqan Palembang. Oh iya, Masya Allah ya, Bunda Rahma adalah guru SDIT Al-Furqan Palembang ya. Jadi ini sahabat Al-Furqan TV, di SDIT Al-Furqan ini anak-anak punya namanya life skill ya. Nah, salah satu life skill yang diikuti oleh Zahrain adalah mendongeng ya. Nah, dari life skill ini pelatihnya adalah Bunda Rahma. Selain itu di Al-Furqan ini juga ada juga life skill apa? Menulis, Ya, life skill vokal. puisi, olah vokal ya. Jangan Zara Jasmine juga tahu ya. Banyak. Jadi kalau bapak ibu sahabat Al-Furqan TV mau menyekolahkan anaknya ke SDIT Al-Furqan, jangan ragu-ragu ya, karena sudah banyak berprestasi. Walaupun anak SD nih, jangan kira tidak bisa berprestasi. Ini contoh buktinya Zara Jasmine ya. Mulai dari harapan 1 juara tingkat kota sampai tingkat provinsi ya. Insya Allah targetnya nasional ya nanti ya. Amin. Oke. Terus untuk prestasinya tadi apa aja tadi selain dari dua ini? Kira-kira yang di luar lah. Yang di luar ada modeling, bernyanyi. Oh, itu ya ikut semua ya ini ya. Oh, jadi Zara Yasmin ini juga berprestasi di modeling dan bernyanyi, Bapak, Ibu-ibu sahabat Al-Furqan TV. Oke,
sampai di sini ini kita ini break dulu, istirahat dulu Zara Jasmine, kita minum dulu ya, silakan, nggak apa-apa ya. Ini luar biasa Bapak Ibu tamu kita ya. Masih kelas 4 SD, tapi dari kecil sudah kelas 2 kelas 3 sudah biasa mengikuti lomba. Nah, sudah? Oke. Pada saat mendongeng, pada saat lomba kan pasti ada gugupnya, nervous ya. Itu kira-kira bagaimana menanganinya ketika sedang ini gugup itu ketika berlomba? Kan dilihat juri, lihat orang banyak ya. Gimana Yasmin? Percaya diri aja. Tetap percaya diri aja ya. Sebelumnya dongengnya tuh naskahnya dia hafalkan ya. Terus ada lagi nggak hal-hal apa yang sulit saat latihan ketika latihannya? Ekspresinya. Ekspresinya ya. Oh, ekspresinya karena mendongeng itu memang bukan hanya nampilkan suara aja ya, tapi ekspresi juga, Bapak Ibu. Jadi kalau cuma mungkin pidato bahasa Indonesia mungkin hanya intonasi suara dan lainnya ya, tapi dongeng dia juga ada ekspresinya. Oke, bisa nggak ini Zara Yasmin tunjukkan gimana cara ini mendongeng itu biar pemirsa Bapak Ibu ini Al-Furqan TV tahu bagaimana sih ini sehingga Zara Yasmin bisa juara. Oke. Ya contohnya ya. Mau minta api? Boleh. Tapi pelakilah nggak aku. Yang artinya harus menikah dengan Nining Sang Berbulu. Biarlah aku yang menikah denganmu, tetapi berilah ayahku api karena ia sudah tidak kuat menahan dingin. Oh, itu ya luar biasa ya. Jadi itu ya kalau dongeng ini memang kompleks ya. Dia tidak bisa ini, dia bukan memperagakan satu atau dua orang aja ya, tapi banyak orang ya. Ya. Kalau misalnya suara Zara Yasmin sendiri mungkin bisa, tapi ada suara yang lain ya apa? Suara Ada. anak kecil, suara kakek-kakek misalnya. Oh iya ya, luar biasa. Ketika itu suara apa yang paling sulit di ini praktekan? Suara Nining Sang Berbulu atau kakeknya. Kakeknya ya. Oh, itu berapa lama biasanya ini fixnya untuk latihannya kalau sampai bisa? Itu sekitar 1 hari 2 hari gitu. Oh 1 hari 2 hari ya. Oh, itu untuk suara kakek ya. Kalau suara yang paling muda apa? Suara siapa? Nenek atau ini ibu-ibu atau anak-anak? Anak-anaknya yang paling muda ya. Ya karena sesuai dengan usia Jasmine. Nah, luar biasa Bapak Ibu, terus terang kalau Ustadz Azran susah ini mau nirukan suara yang lain. Bisanya suara Ustadz Azran sendiri, tapi ini anak SD kelas 4 ya sudah bisa menirukan banyak suara ya, karena di dongeng itu banyak sekali ya, kompleks. Harus bisa banyak suara. Dialah siapa? Zara Yasmin, kelas 4 Al-Jaro, SDIT Al-Furqan. Nah, terus apa kira-kira tipsnya sih ini supaya bisa jadi juara tuh? Harus sering-sering berlatih. Banyak latihan. Banyak latihan ya, tentu aja. Latihannya di mana aja selain ini di sekolah? Selain di sekolah, di perpustakaan. Di perpustakaan, di rumah juga latihan ya. Ya. Terus lomba yang pernah diikuti tadi di tempatnya di mana aja? Bisa di mall, di terus di tempat-tempat lainnya juga ada. Tempat-tempat lainnya juga ada. Banyak ya, jadi di mall, di sekolah, di di kantor. Ada juga yang online ya. Oh, jadi lengkapnya banyak sudah pengalaman yang mengikuti lomba ya Zara Jasmine ya. Iya. Ini bisa jadi contoh nih buat anak-anak yang lain ya, buat pemirsa di rumah supaya ini ya berprestasi ya. Jadi
prestasi itu banyaknya, ada yang prestasi akademik juga ada prestasi non akademik ya, contohnya Zara Yasmin ini. Kalau yang nyuruh itu yang mau ikut life skill mendongeng itu Zara sendiri atau dorongan dari orang tua? Dua-duanya Dua-duanya. Oh, Zaranya mau, orang tuanya juga mau. mau ya, mendorong dari belakangnya. Jadi memang ada support system dari orang tua ya. Terus Zara kalau di dongeng itu menghafalnya sulit atau mudah biasanya? Agak sulit. Agak sulit ya, karena harus ini apa ini ekspresinya juga sesuai ya. Kalau sulitnya diapakan biasanya gimana supaya supaya hilang? Tenang, tetap dihafalin, Iya. diulang-ulang terus. Ya kan biasanya kan kita kalau lomba ketika sudah banyak orang lupa kan. Nah, dari lupa itu mulai kita tanya tampaknya bingungnya, tapi harus ini ya tetap tenang ya. Tetap tenang biar nggak kelihatan oleh juri-juri dan penonton gugup ya. Oke. Boleh break lagi. Yasmin kita ini minum. Oke, lanjut ya pemirsa sahabat Al Burqan TV. Sudah kita break tadi ya. Zara Yasmin, ya ini dari kelas 1 ya di SDT Al Burqan ya? Iya. Oh, Masya Allah dari kelas 1 dulu ya. Mulai latihannya dari kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Berarti termasuk baru setahun ya. Luar biasa ya. Baru setahun tapi sudah menuai banyak prestasi ya. Karena tadi ada niatan memang dari Zara Yasmin, ada juga dorongan dari orang tua Yasmin ya. Untuk Yasmin sendiri kalau ketika mendongeng itu ini judulnya, temanya itu isinya biasanya dari mana? Biasanya ada yang memang cerita rakyat, ada juga yang buat sendiri itu. Ada waktu itu. Oh iya kalau misalnya mungkin kalau lombanya tentang cerita rakyat kita ngelihat aja ya cerita rakyatnya, tinggal pilih apa cerita rakyat dari Sumsel atau cerita rakyat dari yang lain ya. Kalau buat sendiri itu biasanya tentang apa? Waktu itu pernah sekali buat sendiri tentang rupiah. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau sudah sering mendongeng banyak ya ini dapat ini, bahkan bisa buat cerita sendiri ya, karena sudah terbiasa. Jadi kalau Bapak Ibu ini sahabat Al Burqan TV, kata orang tuh Allah bisa karena biasa. Jadi kalau terbiasa melakukan sesuatu maka akan biasa saja ya. Ya Jasmine ya. Iya. Tapi kalau yang paling sulit adalah memulai dulu ya mungkin ya. Akhirnya ternyata ketika sudah dimulai
muat cerita sendiri ya bisa ternyata ya. Mm-mm. Luar biasa ya anak-anak SD IT Al Burkon ini ya, masih SD tapi banyak sudah prestasinya ya. Ini baru di life skill mendongeng aja, belum yang lainnya. Ada life skill vokal, azan, menulis, bercerita ya, Hmm, hadro, puisi. puisi ya. Dan itu apa life skill itu boleh diikuti oleh semua ini siswa SD Telburkon ya. Ya. Termasuk Yasmin ya. Hmm. Oke, Yasmin, kira ini pemirsa pengen ini nih, pengen dimotivasi, pengen juga nih berprestasi ini seperti Zara Yasmin. Ya, kira-kira apa pesan-pesan untuk pemirsa di rumah sahabat Al Furqan TV ini, pendengar setia Jasmine ya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, good. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah ya, karena kalau menyerah duluan sebelum mulai tidak akan Berhasil. berhasil ya. Oke, cukup ya kita ini podcast kita pada hari ini. Demikianlah, terima kasih banyak ya Zara Yasmin ya. Ya. Ustaz ucapkan ya. Sampai ketemu lagi nanti pada podcast berikutnya. Ustaz doakan mudah-mudahan semakin berprestasi dan bermanfaat bagi lainnya ya. Amin. Karena di dalam dongeng ini juga ceritanya tentang nasihat-nasihat ya. Mm-mm. Jadi nasihat-nasihat itu sangat bermanfaat bagi pendengar-pendengar kita di luar ya. Oke, assalamualaikum Jasmine. Waalaikumsalam. Oke, sahabat Al Furqan TV, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.